ketemu orang, kita bungkus-bungkus, terus kita transaksi gitu. Itu apa ya, kegiatan yang menyenangkan lah. Jual itu. Sing belanja meng pasar biasanya siapa? Bapaknya sih Pak Witan. Bapaknya. Sama bapaknya. Bapaknya juga. Kalau musim rame udah pasti puasa bulan ya. Ramadan itu Ramadan pasti omsetnya naik. Iya, kalau bulan Ramadan Yang disebut bulan panennya itu Ramadan. Iya. Ukurannya itu. Tetap ramai juga kalau siang ya. Rame Pak. lebih rame. Lebih rame. Iya benar, dari hari biasa lebih rame bulan Ramadan malah. Masih single semua ini? Masih single. Nah, melayani orang ada perilaku pelayan yang aneh-aneh pernah mengalami apa enggak? Ada lah pasti Pak. Kok cantik-cantik jaga warteg gitu. Nah, terus kalau dibilang gitu gimana jawabannya? Iya, diketawain aja sih. Oh, ketahuin aja. Iya. Rasa ya, rasa itu kan penting Pak. Servis juga. Apa ada juga yang masih ngutang-ngutang di warteg? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di studio sudah hadir 2 gadis muda yang sehari-hari bekerja di warteg. Apakah hanya bekerja pelayan di warteg atau juga pemilik? Ayo kita sama-sama ngobrol bareng bersama 2 orang tamu kita. Yang pertama Mbak Ani, selamat datang Mbak Ani. Yang kedua Mbak Fani, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di studio Jaga Asa Podcast. Nah, ngomong bahasa Indonesia apa ngomong bahasa Tegalan ya? Campur Bapak. Campur bae ya, Ya, campur-campur. Tapi ajakan bahasa Indonesia nih kan main keton Tegale gue ya. Mbak Ani, nang warteg wis pirang tahun? Nang warteg. Awet lulus kuliah. Kawit lulus kuliah, hitungannya pirang tahun gue? Hitungannya 7 tahun anak. 7 tahun. Lah nek Mbak Fani? Kayaknya 4 tahun. 4 tahun ya nang warteg. Karo wong tuane gue nang kono bareng. Karo wong tua. Iya. Lah warteg gue biasane ya sing duwe melu melayani apa ora ya, terus kepriwe ge biasane apa jenenge apakah misalnya turune pelayane nang warteg juga bareng gitu ya karo bose apa terpisah apa kepriwe, bisa diceritakan warteg Mbak Ani nang ndi wartege? Pondok Pinang, Jakarta Pondok Selatan. Pinang, Jakarta Selatan. Jangan lupa mampir. Jangan lupa mampir. Jenenge apa warteg gue? Warteg Family. Warteg Family Pondok Pinang. Siji-siji nih gue nang kono. Siji-siji nih. Oh iya. Aja akeh-akehmu. Ini gue. Kalau di warteg kami pengelola tetap ikut terjun masak, melayani, nggak cuma sekedar pembukuan di kasir gitu Pak. Oh kayak gue ya. Jadi ikut terjun juga. Anak pira karyawannya? Karyawannya telu. Terus kita nggak 24 keluarga pemiliknya siapa baik? Maksudnya apa bapaknya, ibune karo anaknya siapa wong pira gue? Mbak Ani karo siapa baik gue? Ibu, karo ibu tok. Karo ibu tok. Bapaknya ora? Bapaknya yang sebelah buka dewek. Buka apa gue? Ayam bakar. Oh. Ayam bakar. Jadi beda bisnisnya. Pada makan ya, tapi ayam bakar. Ya, macem-macem. Sugi dong. Amin. Amin. Jadi nang warteg ana wong pira gue? Karyawan karo pemilik e. Berarti 5. Ana wong 5. Wadon kabeh apa ana lanange? Lanang hiji wadon loro. Lanang hiji wadon loro. Lah nek Mbak Fani, wartegnya nang ndi Mbak Fani? Wartegnya nang Kuningan. Nang Kuningan, Nama wartegnya Warteg Mandiri Jaya. Warteg Mandiri Jaya. Oke. Terus- 2 cabang apa kursi nang kono? Cici. Siji tok. Heeh. Siji-sijine. Baru buka cabang Pak. Urung. Iya. Coming soon. Coming soon. Ana rencana ya? Anak pasti. Lah, wartegnya nek Mbak Ani 24 jam apa ora? Ora. Bulan Ramadan ya. Kecuali ya Ramadan kan bukannya bengi ya. Awan juga buka ya? Awan juga buka. Nganggo korden aku ya. Sepanah aja. Ya sikile keton raine ora keton ya. Lah, Bapak nih kepriwen gue apa wartegnya? Wartegnya 24 jam. 24 jam ya. Jadi non-stop terus dari pagi sampai iya, malam. iya. Pagi lagi. Nggak pernah nutup Pak. Karyawannya ana wong pira gue? Karyawannya telu. Lah terus keluarganya sing melu bantu-bantu nang kono? Anak ibune, Heeh. sama bapak, terus
saya sendiri sama adik paling. 4 dari keluarga pemilik ada 4, sama karyawan 3. semua jadi 3, jadi ada 7 orang ya. Betul. Nah sehari-hari turunnya tidurnya itu keluarga dan karyawan itu di mana itu? Ada kamarnya masing-masing Pak. Tapi di tempat di situ Iya, juga. di warteg. Di warteg juga. Warteg yang sama. Mbak Ani juga sama begitu? Sama. Tidur di warteg semua? Nggak ada yang pulang pergi, pegawainya semuanya nginep. Semuanya nginep ada di situ. Jadi semua terpantau ya? Iya. Semua terpantau. Memang rata-rata warteg modelnya begitu atau ada yang apa jenenge sing istilahnya karyawannya ngekos di luar itu loh? Kebanyakan sih nginep, Sama, Pak. Ya, nginep. karena pegawai langsung dari daerah, kita ambil langsung dari daerah. Itu main apa? Main ngirit atau kepriwe? Karena kalian warteg itu kebanyakan orang-orang Itu, daerah ya. iya maksudku kenapa orang ngekos gitu loh? Ya, itu salah satunya Pak. Iya, salah satunya. Jadi satu aja, ngirit. Jadi gajinya utuh ya? Iya. Gajinya utuh. Langsung gitu. masuk. Langsung masuk. Kantong. Makannya di situ, tidurnya di situ, jadi gajinya berapa itu utuh. Tuh, iya. Oh gitu. Itu memang misinya biar lebih hemat atau apa? Karena kan gini ya. Orang kan nggak semuanya nyaman lah ya, dalam satu rumah ada orang lain yang tidur itu gimana? Iya, kepriwe gue cerita nek nang omah priwe? Balik dulu deh. Karena gini Mbak, kalau aku kan ngambil karyawan dari daerah, jadi dia tuh nggak mungkin punya pikiran mau ngekos sendiri, karena dia kan dari daerah ya. Jadi kalau ngekos sendiri mungkin dia nggak terbiasa sama takut, jadi lebih nyaman bareng-bareng di warteg. Nyaman bareng di warteg. Iya. Terus mamanya ada, ya namanya orang kan bisa aja ada clash, konflik. Itu pernah terjadi apa enggak di warteg Pasti gitu? ada ya, apalagi antar karyawan ya. Cuma ya udah biasa, jadi kayak ya mengalir aja sih Pak. Kalau di aku ya pengalaman di saya. Tapi nggak ada yang terus serius gitu, nggak ada. Ya, alhamdulillah Nggak sampai yang Kalau sama pemilik wartegnya aman sih alhamdulillah. aman. Nah, dia kan Mbak Ani, Mbak Fani kan asih nom-nom lah ya. Apa jenenge merasa kok apa kerjanya, aktivitasnya atau melayani nang warteg itu merasa izin atau apa enggak? Perasaannya kayak apa coba diungkapkan itu selama melayani di warteg, kisah-kisahnya gitu. Yang pernah dialami Mbak Fani? kalau misal rasa malu atau izin sebenarnya nggak ada sih Pak. Karena kan kita nggak kenal sama pembeli Pembelinya. gitu-gitu. Iya, Kita betul, fokus salah jualan aja gitu. Ya kadang-kadang kan ada juga biarpun nggak kenal ada gengsi. Nggak iya, gengsi ya? Enggak Pak. Nggak gengsi. Karena terpaksa gitu ya, karena orang tuanya pemilik warteg atau karena ya memang sudah mentalnya terbentuk. Gimana itu? Kalau dari saya karena iya mentalnya terbentuk, terus saya juga seneng ketemu orang, melayanin gitu-gitu. Itu seru loh Pak kegiatannya. Gimana coba? Serunya gimana tuh? Iya kan kita ketemu orang, kita bungkus-bungkus, terus kita transaksi gitu. Itu apa ya kegiatan yang menyenangkan lah. Jual gitu. Jadi misal ngelakuin itu nggak ada beban sih Pak. Oke. Enjoy aja gitu. Padahal itu 24 jam ya. Tapi kan shiftan juga. Shift-shiftan juga. Iya. Terus pengelola gitu ya, pemilik warteg juga shift-shiftan selalu ada atau kadang full diserahkan ke ini. Shiftan juga. Kalau siang ibu, kalau malam biasanya bapak. Jadi selalu pasti nggak sekedar diserahkan ke yang jaga saja ya. Iya. Oke. Biar terpantau ya. Iya, biar betul. terpantau. Nah kalau Mbak Ani itu buka dari jam berapa sampai jam berapa? Buka dari jam 6, tutup jam 9. Jam 6 pagi tutup jam 9. Oke. Nah ini soal ininya, soal apa belanja-belanjaan. Sing belanja emang pasar biasanya siapa? Bapak nek sih Pak biasanya. Bapak nih. Sama bapaknya. Bapaknya juga. Belum pernah melu belanja emang pasar? Pernah ya? Pernah. Belanja apa segala kebutuhannya gue pernah juga dilakukan. Pernah. Oke, iya. Nah, subuh-subuh ya Mbak biasanya pasar. Subuh-subuh. Biasanya belanjanya nang di gue. Maksudnya apa langsung pasar induk atau pasar terdekat dari wartegnya misalnya? Kalau saya sih
pasar terdekat Berarti dari warung. Kebayoran Lama ya. Lama. Kebayoran Lama gitu. Nah kan ya Mbak Fani nanti Pasar Palmerah. Palmerah, Mandanado anak Palmerah ya. Iya, cuma lebih lengkap Pak di situ. Karena pasar terdekat kurang Merah lengkap. ya. Merah ya. Jarang. Oke, iya. Nah, ini saya kepengen takon soal menu warteg ya. Menu warteg gue lebih ndeleng soal konsumennya ya atau memang wis diniatkan yo arep masak piye apa kepriye iki biasane nek Padang kan jelas ya. Menune wis standar lah ya wis paten lah. Nek warteg kepriye? Secara umum pada apa ora atau polanya kepriye nek warteg? Biasanya ada misal di warteg warteg saya biasanya emang udah ini loh Pak, tertata gitu memasak apa setiap harinya, biasanya terpola gitu sama. Tapi misalnya kalau misal konsumen ada yang mau request bisa masakin ini enggak gitu, nanti mungkin ibu saya bisa masak menu tambahan itu Pak gitu. Oh anak juga, bang Anak. pelanggan sing ini yang pesen mesti anak. pesen jaluk masak ya gitu. Iya mesti anak. Oh gitu. Mbak Ani juga gitu. Sama. Paling yang beda-beda di warteg saya itu ini Pak, tumisan. Misalkan tumisan hari ini apa, biar nggak bosen kan. Sayurnya, Sayurnya. sayurnya ganti-ganti. Kalau inti kan kayak orek, itu kan pasti ada kan khasnya warteg. Orek. Telur dadar itu kan khas banget warteg. Mie. Itu ada ya itu. Mie goreng. Mie goreng. Selalu Itu menu inti lah. Menu inti. Biasanya kalau sing request apa? Sing request kang pelanggan. Kalau di warteg mana ya? biasanya ini apa karyawan gitu-gitu yang sering Enggak, yang di request menu apa? menunya biasanya rendang, kan nggak ada tuh Pak warteg yang ada rendang. Ya, rendang. Karena request dijabanin itu Iya, dijabanin. dijabanin. Dijual kadang apalagi ya misal ikan asin gitu, ikan asin kan jarang Pak di warteg. Ada yang request. Lah 24 jam itu hampir semua karyawan atau juga ada ini apa namanya ya orang lain di luar karyawan kalau di tempatnya Mbak Fani itu? Kalau misal dari pagi sampai malam biasanya karyawan, orang lewat gitu. Tapi kalau misal udah malam udah nggak ada sih Pak karyawannya. Lebih ke orang wirawiri. Orang Atau wirawiri. satpam, biasanya banyak satpam. Security. Karena banyak gedung-gedung, banyak perkantoran di situ Pak. Jadi memang orang yang mobilitas di kantor ya, betul. rata-rata pembelinya ya. Lah nek tempatnya Mbak Mbak Ani. Campur sih konsumennya ya. Campur Campur sih Pak. Kan deket kantor juga, ada orang-orang yang rumahan juga banyak. Anak saingan warteg sebelah kono sekitar kono. Banyak. Iya, Oh, banyak. Iya. Apalagi Lah, di sebelah saya sesama itu warteg Padang. itu ini enggak kayak bersaing sing ketone anak orang sehat ya apa kepriwe persaingan sesama warteg kepriwe coba sing dialami sing dirasakan nak. Kalau di saya sih aman sih Pak, nggak yang kayak gitu. Cuma nggak deket-deket banget ya, agak berjarak lah. Nggak terlalu deket banget. Terus nggak yang kayak gitu bersaing gitu. Nggak ada bersaing gitu ya. Iya. Merasakan warteg kayak pelanggannya banyak nggonku ora gitu. Enggak sih Pak. Nggak ada gitu. Masing-masing, udah masing-masing aja. Tapi saling kenal apa enggak? Ada yang saling kenal, yang seberang itu punya saudara juga kalau di saya ya. ngumpul Saudara Mbak. ibu. Iya. Satu komplek. Kemarin sedulur. Iya. Nah ini kalau warteg itu apakah kepemilikannya itu tunggal gitu ya atau join dengan siapa gitu tuh gimana biasanya warteg kalau punyanya Mbak Ani atau Mbak Fani? Kalau punya saya tunggal. Tunggal. Kita nggak sistem, kan ada yang aplusan tuh. Ada yang aplusan. Bergantian tuh biasanya berapa bulan, tapi kalau di saya itu nggak tunggal. Kita nggak sistem aplus. Nggak sistem aplus. Tempatnya Mbak Fani? Kalau sekarang udah sistem tunggal, tapi sebelumnya pernah tuh Pak aplus gitu-gitu. Jadi per bulan ganti-gantian, ada orang masuk, orang keluar gitu Pak. Jadi udah pernah mengalami dua kondisi. Dua model itu. Umumnya sebenarnya kalau warteg gimana sih? Rata-rata kebanyakan berapa persen tuh aplusan ya, Iya. kan ya, kayak punya saudara. Lebih banyak aplusan. Iya, banyak aplusan. Kerjasama ininya kerjasama atau gimana itu?
keaplusannya itu dengan siapa itu memang dari awal ada kayak komitmen ayo bareng-bareng atau kepriyo biasanya sing ngerti. Bareng-bareng, Pak. Tapi yang udah deket ya Mbak, biasanya udah kenal. Biasanya gitu, saudara. Pak. Saudara masih ada ikutan. Iya. Ikatan keluarga gitu, Pak. Ora utuh wong liya itu ya, bukan orang lain gue ya, aplusan. Iya, saudara semua biasanya. Jarang, Pak. Oh. Jadi aplusan per berapa bulan umumnya? Kalau dulu punya 6 bulan dulu. 6 bulan aplusan. 6 bulan istirahat itu tinggal di Jakarta atau pulang kampung? Pulang kampung. Pulang kampung. Istirahat. Lah, kayak Mbak Fani kan kuliah di Jakarta nih. Nah, ketika tidak aplusan, tinggalnya di mana? Untungnya waktu saya kuliah udah tunggal. Jadi nggak semua Nggak ya. kos. Lah biasanya sing pada aplusan modelnya kepriyo ge? Gitu Pak, biasanya 6 bulan di kampung, nanti 6 bulan udah jualan, datang lagi ke Jakarta gitu Pak. Jadi mobilisasi pulang kampung. Pulang kampung Tegal, Jakarta, bolak-balik. Modelnya begitu ya. Jadi tidak standby 6 bulan nunggu gitu enggak ya? Enggak. Terus ana sistem ini enggak ya jenenge wong makan kan ada musim bulan ini rame atau enggak ada begitu enggak? Kalau musim rame udah pasti Puasa bulan ya. Ramadan itu Ramadan. pasti omsetnya naik. Iya, kalau bulan Ramadan Yang disebut bulan panennya itu Ramadan. Iya. Ukurannya itu. Oh. Senang banget kalau udah mau bulan puasa pasti omset naik ya. Karena yang siang makan, malam makan tuh ya double ya. Nah pernah digerebek nggak? Punya pengalaman digerebek nggak? Kan ada aja lah nih warung-warung. Biasanya ya, tapi alhamdulillah di tempat saya nggak aman. Aman. Nggak tahu apa nih. Sejauh ini aman, Aman ya. gitu. Alhamdulillah. Jarang Tapi dari awal Ramadan ya buka biasa. Iya. Pokoknya 24 jam bukan selama Ramadan. 24 jam malah ya. Nggak ada libur Pak. Nggak ada. Dan tetap ramai juga kalau siang ya. Rame Pak. Lebih rame. Lebih rame. Iya, Iya, benar. dari hari biasa lebih rame bulan Ramadan malah. Karena kan kalau yang PKL yang pinggir jalan itu kan nggak jualan. Iya. Kalau bulan Ramadan ya, Iya, orang iya, yang iya. pinggiran itu, yang gerobakan itu kan nggak pada jualan, jadi Opsinya jadi makin sedikit ya. Jadi nyerahnya ke warteg. Oh. Jadi akhirnya warteg menjadi ramai karena orang nggak ada tempat jajan di tempat lain. Gelem ora gelem pilihannya kurgari ya warteg lah ya, warung-warung sing ketone mandan primpen mandan aman lah ya, kira-kira mangane ora kemenangan wong kowe ya. Jadi metu kang kono etok-etok puasa sih bisa lah ya. Iya. Iya. Ini ya pelanggan kan macam-macam lah ya. Nah kayak Mbak Ani, Mbak Fani ini kan masih muda-muda nih, masih single semua nih. Masih single. Nah melayani orang ada perilaku pelayan yang aneh-aneh pernah mengalami memang enggak? Ada lah pasti Pak. Gimana coba ceritain coba, misalnya apa gitu? Iya paling nanya namanya siapa gitu. Udah punya pacar Udah punya pacar belum? Oh gitu. Pasti ada. Nomornya gitu-gitu ya Mbak. Nah, terus Jadi kalau iseng-iseng dijawab. kalau lagi menghadapi yang begitu gimana? Dijawabin bercanda aja. Iya, nggak dibikin serius. Iya, nggak dibikin serius. Apalagi dijutekin. Nanti kabur ya Mbak. Iya. Nanti nggak Kan makan kita- situ lagi. Kasih ya ibarat ramah lah sama pelanggan ya. Kita harus ramah. Tapi ngejar-ngejar apa enggak? Kan pelanggan gitu kan kecenderungannya datang maning kan, datang lagi kan. Lah ditagih terus apa ora? Iya sih, cuman nggak dibawa serius aja gitu. Pak. Yang dibawa serius. Bilangnya ya sama-sama bercanda aja. Itu paling ganas hanya selevel itu ya. Iya. Sing macem-macem lain-lain nggak pernah kejadian. Alhamdulillah sih aman di tempat. Jangan. Jangan Yang enggak siapa tahu kan kita pengen tahu juga nih pengalaman Mbak Ani, Mbak Fani ketika menghadapi gitu. Hanya itu aja ya. Kenakalan dalam tanda kutip hanya sebatas ya menggoda minta nomor WA gitu ya, minta nanya nama gitu aja ya, nggak lebih dari itu. Ya, bilang kok cantik-cantik jaga warteg gitu. Nah, terus kalau dibilang gitu gimana jawabannya? Iya, diketawain aja sih. Oh, ketawain aja. Ya biar masih datang lagi. Ya masa kur ketawa mestinya kan ada jawabannya kan orang kur ketawa dong. Duit dong, bilangnya dapat duit gitu. Yang penting enggak jawabnya, loh emang saya cantik gitu, enggak begitu. Yang penting dapat duit loh, gitu.
per hari omsetnya berapa itu yang 24 jam itu rata-rata? Ya ini aja lah kisaran lah. Kalau di warteg saya kisaran 2 juta Pak sehari. Per hari? 24 jam itu? Iya 24 jam. Oh, itu sudah sejauh ini pengalaman ngelola warteg itu pernah mengalami, kan gini, banyak kan warung-warung yang levelnya memang agak lebih tinggi ya. Setengah resto atau ya bukan warteg tapi juga bukan kategori resto itu gulung tikar lah gitu ya. Nah, pengalaman Mbak Fani, Mbak Ani dalam mengelola warteg pernah mengalami itu enggak? Satu itu pertanyaannya. Yang kedua, mungkin di tempat lain ya warteg yang gulung tikar, ada apa enggak? Kalau sampai mau gulung tikar belum sih Pak kalau warteg saya. Belum. Tapi kalau sampai gulung tikar kayaknya saudara ibu saya ada yang sampai tutup karena Covid waktu itu ya Mbak. Covid kan Pengaruh banget. Ya memang dampaknya COVID itu parah hampir banget. orang nggak pada keluar lah ya. Betul. Kalau COVID memang itu kasus yang ya semua orang mengalami ya. Jadi kita nggak bisa buat ukuran. Tapi kalau di luar COVID ya, di luar COVID, karena orang apa warteg sing ya gagal lah ya. Itu kepriwe gue? Ana orang pernah dengar apa ora? Ada sih saudara Iya, saya ada. Ada. Berjalan cuma berapa bulan tutup. Lah biasanya penyebabnya apa kayak warteg sing kira-kira orang gitu? Sepi sih Pak. Mungkin karena lingkungan juga kali ya. Jadi kayak nggak menunjang gitu loh Pak. Karena kan gini ya, warteg kan istilahnya ya tempat makan buat kelas menengah ke bawah. Nang Jakarta kan banyak sekali orang yang levelnya seperti itulah ya. Orang kelas menengah ke bawah itu kan saking banyaknya. Baik itu perantauan ataupun yang sudah mukim gitu yang memang ketika mau makan di luar ya pilihannya opsinya warteg. Artinya mencari pelanggan kan nggak sulit karena saking banyaknya gitu loh. Nah, yang menurut Mbak Ani ya yang menyebabkan warteg gulung tikar itu apa? Mungkin kualitas makan ya, Iya. rasa ya, rasa itu kan penting Pak. Rasa. Kalau enak kan pasti orang balik lagi kayak gitu. Servis juga. Rasa, servis itu menjadikan Daya tarik konsumen. daya tarik konsumen sehingga warteg bisa bertahan atau enggak dari dua itu. Nah, Tempat juga ngaruh. tempat ngaruh. bersih biasanya. Ibarat di samping bersih kayak lingkungan. Pilihan titiknya iya. gitu ya, titik lokasinya ya. Titik lokasi kira-kira itu deket daerah apa ya, perkantoran kah atau apa? Itu juga ngaruh untuk konsumen. Lah, pengalaman Mbak Ani yang punya warteg di sini ya, di apa nama tadi? Pondok Pinang. Pondok Pinang itu ya. Mbak Ani pernah di luar Pondok Pinang apa enggak? Enggak Sebelumnya. sih, dari awal udah Pondok Pinang. Udah Pondok Pinang. Pilihan ininya tempatnya apa itu yang jadi pilihan waktu itu? Maksudnya apa disurvei dulu atau apa kayak apa gitu? Disurvei dulu sih. Cuma kebanyakan kalau keluarga saya kebanyakan di situ. Jadi kita udah dikasih tahu di tempat situ aja sih Pak. Kalau di saya ya pengalaman saya. Karena saudara kan banyak di daerah situ, emang rame. Jadi kayak ya udahlah kita nggak ada salahnya buat di situ gitu. Jadi memang ya ada yang merekomendasikan. Rekomendasi udah dari Ada rekomendasi. Lah Mbak Fani Sebelumnya pernah di Cikarang Pak. pernah di Cikarang. Sebelum di Kuningan ya. Kuningan, Cikarang. iya. Terus di Klender juga pernah. Baru ke Setiabudi. Nah itu tiga-tiganya survei dulu Pak. Jadi lihat dulu lingkungannya, situasinya, deket sama perkantoran apa deket sama pabrik. Dulu kalau di Cikarang karena deket sama pabrik. menjelajahi lah tempat-tempatnya. Tapi yang di Cikarang nggak lama sih Pak. Itu kenapa pindah dari Cikarang ke Kuningan apa? Faktor pindahnya. Karena sepi pelanggan waktu di Cikarang. Oh jadi pernah ngalami fase itu. Sepi pelanggan Loh, terus nggak Cikarang kan ada pabrik, kenapa sepi? karena orang maunya yang murah Pak waktu itu. Banting harga kalau Banting di sana harga, ya. Banting jadi- harga persaingan. Saingannya juga ketat, banyak juga Pak. Sesama warteg. Betul. Oh. Jadi Ya, nggak berarti- menutup gitu Pak untuk kita muter lagi. Gitu. Jadi cari tempat yang lebih ramai di Kuningan. Coba cerita yang di Cikarang deh, saya agak tertarik gitu. Maksudnya kan kalau tadi saya tanya tidak ada persaingannya, iya Orang gitu loh. bilang ada menjelajahi. Situasinya kayak apa sih waktu yang di Cikarang itu sehingga sampai akhirnya situasinya orang nutup gitu ya. Terus
mungkin cenderung mengarah ke bangkrut sehingga Iya. pindah ke Iya. pribadi kemudian. Ceritanya Jadi, gimana itu? Wartegnya emang di pinggir jalan gede gitu Pak. Terus kayak di belakangnya ada perumahan, pemukiman warga dan banyak orang karyawan pabrik, PT gitu-gitu. Cuman awalnya emang rame, awalnya kita rame, terus makin kesini orang-orang kalau orang PT kan pasti pengennya yang murah Pak, murah terus banyak gitu. Sedangkan kita kalau misal terus-terusan jual murah, jual banting harga yang nggak sesuai, kadang buat belanjanya juga kurang gitu ya, kita nombok Nutup terus. buat muter. Nah, terus yang lain yang bisa bertahan itu? Yang sekarang Iya bukan, kan gini kan kayak saingan nih sama warteg lain itu kenapa mereka bisa? Apa Iya, yang lain bertahan? mungkin mereka nggak bayar sewa kali ya Pak. Dulu ada bayar sewa juga, sewa tempat. Jadi banyak hal-hal yang di luar rencana lah. Banyak biaya yang dikeluarkan. banyak biaya dikeluarkan sehingga memutuskan untuk pindah ke Kuningan. Iya, Nah di Kuningan itu sekarang ngontrak juga kontrak sama. juga nyewa. Di rumah apa? Maksudnya rumah biasa atau ruko atau apa? Iya kayak bangunan di warteg gitu Pak, kayak rumah gitu. Kayak rumah gitu. Kalau punya Mbak Ani, Kenapa Pak? yang di itu apa rumah atau apa bentuknya? Wartegnya? Bentuknya rumah. Bentuknya rumah. Sewa juga? Apa udah punya milik sendiri? Punya milik. Udah punya milik sendiri? Itu Karena itu kan dari zamannya kakek. udah berapa tahun di situ? Zamannya kakek udah dari tahun aku belum lahir sih Pak. Berarti udah dari generasi ke generasi. Iya, dari Tempatnya di situ-situ Tempatnya terus. Di situ. Legend udah pernah menjelajah Karena ini kemana-mana. legend ini ya. Ini legend ini legenda. Makanya kita nggak pernah menjelajah kemana-mana karena kan emang turun temurun. Oh jadi pertama yang kalau orang Banyumas itu bilang trukah yang memulai itu kakek. kakek. Dari kakek diwariskan ke bapaknya ke ibu. Baru sekarang ke ya bareng sama ibu lah Mbak Ani ya bareng ya. Udah dari berarti ya lama sekali itu ya. Lama. Dari tahun berapa? Tahu nggak ceritanya katanya? Dari tragedi Bintaro itu tahun berapa ya Pak? Oh dari zaman-zaman itu. Iya zaman-zaman itu. Oh iya iya Tragedi di kereta Bintaro. itu ya. Kereta, ya. Oh. Kalau kakek saya cerita begitu dari sejarahnya tragedi Bintaro. Puluhan tahun dong. Ulang tahun itu. Itu kan anak lagu Iwan Fals ya. Oh beda generasi nih. Beda generasi. Anak lagu Bintaro anak. Aduh. Penghasilannya sampai berapa gue nggak Mbak Ani? Kurang lebih sama kayak warteg Pani. Nah ini kan 24 jam. Oh berarti lebih banyak ini nih omsetnya nih. Ya naik turun Bang, naik turun. Tapi secara umum penghasilan di warteg itu tidak pernah minus ya? Nggak pernah. Paling kalau untung tipis. Nggak Untung pernah minus. tipis. Iya, Tapi selalu ada untung. selalu ada. Kita kan harian. Setelah dipotong untuk bayar karyawan. Setelah karyawan belanja, Hmm. itu kita pasti dalam sehari itu kita penutupan nyimpen berapa sih kayak gitu setiap harinya pasti gitu. Oh iya. Aduh. Ini enggak kan ini generasi berikutnya ya. Jadi punya bayangan mengelola misalnya kayak Mbak Ani ini udah sangat lama dari Mbak gitu ya. Mengelola warteg punya rencana yang lebih ya mengikuti zaman lah modern franchise atau apa dan sebagainya gitu atau manual yang ada aja. Punya kebayang nggak? Punya inovasi sebagai generasi berikutnya gitu? Dari siapa dulu nih? Oh dari saya. Iya. Franchise. Enggak sih Pak kalau franchise karena sekarang kan udah ada franchise Karisma tuh. Nah, itu kebanyakan orang franchise ke warteg Karisma Bahari. Mungkin Bapak pernah dengar ya? Apa belum? Iya, udah tahu saya. Tempat saya juga ada masalahnya. Iya kan? Bahari. Mana-mana Kalau franchise warteg tuh udah dipegang semua sama dia. Jadi image-nya itu udah ke dia semua. Mempengaruhi yang bukan nggak ikut franchise apa enggak itu? Mempengaruhi karena terkenalnya maaf kalau yang franchise katanya harganya lebih mahal ya, harga jualnya ya lebih mahal dari warteg yang kita pribadi nih. Gitu. Kalau suara dari orang-orang ya dari konsumen tuh kayak gitu Pak. Jadi akhirnya ya tetap baik orang
konsumen tidak beralih ke yang franchise gitu, enggak ngaruh ya, enggak mempengaruhi omset itu ya dengan modernisasi pengelolaan warteg ya. Paling inovasi di warteg saya itu kita udah di online Iya. masuk Gojek, GoFood, Shopee, Grab, iya gitu. Jadi kalau beli di warteg itu bisa lewat online ya. Iya. Lumayan banyak. Lumayan Pak. Persentase bisa sampai berapa itu? Cuma memang lebih banyak yang manual ya, maksudnya yang langsung daripada yang order online sih. Kalau di tempat saya nggak tahu di tempat Fanny. Kurang lebih sama Pak. Sama. Jadi udah daftar online juga, cuman emang lebih banyak orang makan langsung. Secara umum warteg-warteg wis pada kayak gue apa Urung? Kayaknya udah ya. Rata-rata udah kayak gitu kan. Udah semua persaingan online. Sekarang kan udah kayak gitu kan Pak, udah online semua. Jadi kita jangan mau kalah lah sama Iya, ya betul. resto-resto yang Lah tempatnya nih warteg kan kadang-kadang ada yang kumuh. Nah tempatnya Mbak Ani sama Mbak Fani apa? Kategorinya Bersih sih Pak, alhamdulillah. Bersih. Terus Alhamdulillah, lampunya sudah. terang juga. lampunya terang. Nggak remang-remang lah. Iya. Jadi pelanggan kalau masuk, wah terang nih, bagus. Itu mempengaruhi juga ya. Iya. Tampilan warteg itu mempengaruhi. Iya Pak. Pasti. Tapi masih ada nggak sih warteg yang kelihatan kumuh gitu? Ada Pak. Masih banyak Ada, sih ada. yang kalau kita lewat ya Gelap iya, gitu, remang-remang. masih. Tapi banyak ada konsumen yang bilang kalau warteg kayak gitu tuh sedep, nggak tahu lebih sedep katanya ada yang bilang gitu. Warteg sing remang-remang sing. Remang katanya Sedep. sedep. Ibarat Oh, gitu ya? kayak punya ketertarikan sendiri gimana sih kalau yang saya dengar ya dari orang-orang ada yang bilang gitu. Kedepannya mau akan terus ngelola warteg atau ada ini cita-cita yang lain nih? Kalau dari saya sih inginnya terus tetap mertahanin ya Pak. Mempertahankan warteg. Iya, Karena buat itu sampingan. dari Tegal. Sampingan. Apa yang memotivasi itu? Karena kan Tegal tuh identiknya warteg gitu. Terus itu kan makanan rumahan ya, pasti semua orang tuh butuh gitu Pak. Jadi kayak Semua orang suka semua juga orang ya. suka. Lebih ke motivasi mempertahankan tradisi atau ini peluang bisnis yang menarik? Dua-duanya sih Pak. Dua-duanya saling berkaitan gitu. Iya, dua-duanya oke masuk semua ya. Kenapa masuk semua sih? Nggak kepengen merubah jadi restoran apa gitu nggak? Tetap maunya warteg terus. Kalau ada peluang pasti mau sih Pak. Coba kan nggak semudah Udah itu ya Pak. identiknya Iya. identik warteg ya. Gimana sih Pak ya? Image-nya kan udah seperti itu. Jadi kayak nah kalau kita merubahnya kan aneh kan jadi bukan warteg gitu. Tapi orang utang nggak ada lah ya sekarang ya. Apa ada juga yang masih ngutang-ngutang di warteg? Di saya nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada, udah Nggak jarang. Udah nggak ada. Pesannya apa ini buat para penggemar ini, para konsumen? Semoga jadi pembeli yang setia. Tetap jadi balik balik lagi. ya meskipun sekarang udah banyak kuliner ya. Sekarang Iya. kuliner kan udah Macam-macam inovasi viral dikit kuliner, langsung iya, ini ya. langsung kayak gitu. langsung rame. Oh, tapi itu tidak mempengaruhi ini ya, tidak mempengaruhi warteg menjadi ditinggal oleh konsumen ya dengan banyaknya wisata kuliner itu ya. Enggak sih. Enggak sih, warteg kan kayak beda ya, ciri khas sendiri kayak orang keseharian sih pasti butuh lah warteg. Kayak Bukan tempat wisata kuliner kategorinya, tapi itu makanan harian. iya. Karena Kebutuhan tidak masak di rumah, maka makannya di warteg. Iya. Jadi bukan seperti makan sate yang harus keluar seminggu sekali, 2 minggu sekali, bukan begitu ya. Tapi memang harian bisa ya. jadi wishlist untuk tiap hari lah. Gitu. Oke, Mbak Ani, Mbak Fani, luar biasa cerita-cerita seputar warteg. Semoga wartegnya tetap jaya, Amin. sukses dan semakin populer. Begitu bincang-bincang kita dengan dua gadis yang mengelola warteg di Jakarta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.